Baik, izinkan kami share terkait dengan eh, program pesantren ini. Bentar, kami share terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, program sekolah pesantren ini sudah menjadi keinginan dari Kepala Sekolah Muhammadiyah 1 Kota Malang, dari kepala sekolah sebelumnya, dan sampai sekarang diteruskan ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah mulai tahun ini kita laksanakan di madrasah kita, yang insya Allah nanti setelah ini akan kita pindahkan di tanah kita yang ada di daerah Joyo Agung kalau nggak salah, dan sekarang masih progres pembangunan lantai 1. Oke, baik, program sekolah pesantren. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang melatar belakangi kenapa kami MTS Muhammadiyah 1 Malang ingin membuat sekolah pesantren. Oke, karena pesantren merupakan pendidikan holistik dan berimbang antara ilmu agama dan ilmu, Bapak Ibu, di mana semua yang lulusan dari pesantren bisa menjadi pemimpin di negeri kita tercinta ini, dari level yang paling atas sampai level yang paling bawah. Kemudian tuntutan zaman yang mengharuskan pelajar muslim kuat iman dan akhlak. Bapak Ibu kan sudah bisa menyaksikan zaman sekarang perubahan yang terlalu cepat kalau tidak diimbangi dengan kesiapan iman dan akhlak, maka akan bisa merusak keimanan dan akhlak putra putri kita semua. Kemudian lulusan pesantren diharapkan bisa memberikan pengaruh positif pada lingkungan sekitar. Tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi lingkungan sekitar di mana kita tinggal. Itu harapan kami atau latar belakang kami yang mengapa kita ingin membuat program sekolah pesantren itu, Bapak Ibu. Kemudian tujuan kami membuat program sekolah pesantren yang pertama adalah membangun tradisi kepesantrenan di kalangan warga madrasah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran serta Al-Hadis, di mana Al-Quran dan Hadis adalah dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tentu di program pesantren ini kegiatan bahasa Arab dan bahasa Inggris akan lebih intens dan komprehensif nih Bapak Ibu, berbeda dengan kegiatan reguler, di mana reguler hanya beberapa saja yang disampaikan, melainkan kalau bahasa Inggris dan bahasa Arab di program pesantren ini akan disampaikan secara komprehensif atau mendalam. Kemudian yang keempat, mengenal literasi kitab kuning, di mana kita tahu bahwa kitab kuning ini adalah sumber agama Islam, di mana ulama-ulama terdahulu menuliskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, agama Islam, itu dengan kitab-kitab kuning ya. Karena kenapa kuning? Karena memang kertasnya kuning. Ini sudah menjadi sebutan umum di Bapak Ibu, walaupun banyak sekali kitab lain warna. Kemudian yang kelima, memahami dan mengenal sains Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah yang mendekatkan kita dengan alam yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Karena kalau sesuai dengan hadis yang kita pelajari dan ketahui bersama, bahwa kita tidak akan sanggup memikirkan bentuk Allah, tetapi kita diminta untuk mengenal tanda-tandanya, yaitu ya tanda-tanda yang ada di sekeliling kita, mulai dari alam dan sebagainya. Oke, baik. Bentuk kegiatan seperti apa? Baik, untuk bentuk kegiatan diterapkan di kegiatan sekolah pesantren, yang pertama adalah tahfidzul Quran. Ini tahfidzul Quran, di mana untuk level reguler itu juz 2, juz 30 minimal, juz 30 dan 29. Berarti yang mengikuti program pesantren ini mudah-mudahan bisa lebih dari itu, karena memang ada targetnya, gitu. Minimal berapa juz nanti akan kami sampaikan. Kemudian pembelajaran tafsir Al-Quran, jadi memahami Al-Quran dengan tafsirnya seperti yang diajarkan
Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Maun aja penjabarannya sangat banyak sekali. Mungkin akan kami sampaikan dengan seperti itu. Jadi putra putri panjenengan memahami Al-Quran, tafsir Al-Quran beserta penjelasan-penjelasan. Kemudian pembelajaran Al-Qiraah untuk pemula, ini kitab kuning ya Bapak Ibu, jadi Al-Qiraah ini kitab kuning yang kami maksud. Kemudian pembelajaran hadis beserta penjelasannya. Hadis yang kami sampaikan tidak jauh dari hadis yang ada di buku Birahimnya anak-anak, cuma nanti akan kita lengkapi dengan mulai dari sanad dan rawinya. Jadi yang meriwayatkan siapa, mantannya apa, kemudian dari siapa, agar nanti putra-putri kita bisa menjelaskan kepada siapapun yang bertanya hadisnya ini sahih atau makbul atau mardud atau yang lain. Kemudian pembelajaran bahasa Arab dan Inggris, muhadasah secara komprehensif. Kemudian keenam, pembelajaran mahfuzat. Mahfuzat ini adalah kata-kata mutiara dalam bahasa Arab ya Bapak Ibu. Jadi kayak seperti contohnya jangan menghina teman karena setiap orang itu memiliki keistimewaannya yang beda-beda begitu. Itu ada di mahfudzat, misalkan la tahtakir man dinaka falikul syai'in maziyah gitu ya. Jadi tidak boleh kita menjelek-jelekan orang lain karena setiap orang itu punya keistimewanya sendiri-sendiri. Itu nanti akan kita ajarkan juga yang tidak diajarkan di program reguler. Yang terakhir adalah imla. Nah, mungkin hanya imla saja yang ada di program pesantren ini dan ada di program reguler. Kenapa? Karena kita ingin semua mendapatkan imla ini. Kita MTS, madrasah, jadi imla itu harus kita sisihkan karena nanti akan lucu ketika anak lulusan MTS tidak bisa menulis bismillah atau assalamualaikum yang harusnya anak-anak MTS itu harus bisa menulis itu. Nah, paling tidak nanti yang reguler itu bisa menulis bismillah, kemudian assalamualaikum atau al-fatihah dalam tidak tanpa melihat Al-Quran. Jadi langsung secara mengalir begitu. Tapi yang pesantren akan lebih lagi karena kita akan sampaikan secara komprehensif karena memang ada kaidah-kaidahnya dalam imla di mana seorang siswa atau pelajar itu bisa menguasai dengan cepat. Kemudian profil lulusan. Jadi setelah tadi kegiatan yang disampaikan, pembelajaran yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz dan lain sebagainya. Nah, harapannya profil lulusannya adalah yang pertama, hafal minimal 3 juz. Bapak Ibu. 3 juz itu nanti terserah anaknya. Pokoknya di kami nanti ada target misalkan juz 30 kan nanti akan ada targetnya karena apa? Untuk di program hafalan ini di pesantren ini kami mendatangkan guru tahfidz ar-rahmah ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah sudah kompeten untuk dalam bidang menghafal Al-Quran. Ya. Insya Allah nanti target itu akan ada misalkan minimal 3 juz. Berarti setidaknya profil lulusan nanti minimal 3 juz tidaknya. Kemudian yang kedua, memahami tafsir Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Haji Ahmad Dahlan di surat Al-Ma'un itu kan tercemir di filantropi Muhammadiyah, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan panti asuhan, kan schooling, healing, dan feeding yang biasa kita dengar sama-sama. Itu cerminan dari surat Al-Ma'un. Harapannya nanti siswa-siswi yang mengikuti program pesantren ini bisa mengamalkan hal-hal yang seperti itu yang harusnya itu sudah menjadi keseharian kita sebagai orang muslim. Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, memahami tafsir hadis serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga penting bagi kita semua untuk memahami hadis detail ngoten nggih Bapak Ibu, tafsirannya seperti apa, maksud dari hadis ini apa. Kadang-kadang kita memahami hadis secara bahasa atau harfiah nggih. Tapi kita belum bisa memahami atau mengetahui penjelasan detail dari hadis tersebut. Kemudian yang keempat, bisa berkomunikasi dua bahasa, lisan dan tulisan. Nah, bahasa Arab diharapkan bisa berkomunikasi, kemudian secara tulis imla itu siswa-siswi yang nanti mengikuti program ini juga bisa
menuliskan dengan lisan dan tulisan. Bahasa Arab juga bisa diminta menulis, kemudian yang bahasa Inggris juga bisa. Karena nanti akan kami targetkan di anak-anak yang mengikuti program program pesantren ini bisa mengarang insya, ya Bapak Ibu, jadi mengarang dalam bahasa Arab gitu, ya. Ya mungkin mengarangnya tidak terlalu tidak terlalu berat, mungkin hanya bisa menuliskan namanya siapa, nama saya bla bla bla, kemudian saya tinggal di sini, saya 3 bersaudara, artinya itu bisa diutarakan dalam bentuk tulisan dan lesan begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya lisan saja, tapi juga bisa menulis apa yang disampaikan dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, memahami agama Islam langsung dari sumbernya, yaitu adalah kitab kuning. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali ulama-ulama di sebelum kita yang menuliskan tentang agama Islam, apapun itu yang berkaitan dengan agama Islam, itu dalam bentuk kitab kuning. Tentunya kitab kuning yang akan kami sampaikan tidak kitab kuning yang terlalu berat, tidak, tetapi yang kitab kuning yang memang seumuran atau yang sesuai dengan anak-anak kita, misalkan contoh yang sudah berlangsung di madrasah kami yang sebelum pandemi kemarin, karena di setiap malam Minggu atau Jumat, malam Sabtu atau malam Minggu itu kita punya kegiatan namanya malam bina takwa atau mabit. Di situ kita sisipkan pembelajaran kitab kuning. Waktu itu kita sisipkan kitab Ta'limul Muta'alim Thariqut Ta'allum. Jadi mengajarkan anak-anak memahami bagaimana seorang siswa itu bersikap kepada gurunya atau yang mempunyai ilmu, siapapun itu, tidak hanya guru. Kalau kata Ali kan, ana abduman allamani harfan wahid, dan saya hambanya seseorang yang mengajarkan saya walaupun satu huruf. Nah, di situ waktu itu kami ajarkan, kami kasih tahu bahwa seseorang yang menuntut ilmu itu harus bersikap apa kepada orang yang memberikan ilmu. Ya, tidak harus guru, semua orang yang memberikan ilmu apapun itu. Nah, itu yang coba kami akan masukkan di kegiatan program pesantren ini agar supaya apa? Ada perbedaan antara yang mengikuti program reguler dengan yang memang benar-benar mengikuti program pesantren. Harapannya seperti itu. Itu profil lulusan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana detail kegiatannya? Untuk detail kegiatannya belum. Oke, baik. Detail kegiatannya itu yang pertama, nanti insya Allah hanya 2 hari ya Bapak Ibu, Selasa dan Rabu. Kita coba 2 hari terlebih dahulu. Kalau memang dirasa cukup, tetap 2 hari. Kalau memang perlu kita tambah, maka nanti kita tambah di hari lain. Tentu nanti dengan diskusi dengan ustadz-ustadznya yang nanti mengajar ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah kami alokasikan untuk sementara 2 hari Selasa dan hari Rabu, itu dimulai setelah kegiatan pembelajaran reguler. Artinya anak-anak yang reguler setelah kegiatan sholat zuhur berjamaah itu bisa langsung pulang ke rumah masing-masing, tetapi yang untuk kegiatan atau program pesantren itu akan tetap di madrasah sampai setelah asar. Oke. Dengan detail kegiatan dari 13.30 sampai 16.30. Sebenarnya ini sama ya Bapak Ibu dengan kegiatan yang dulu sebelum pandemi atau sebelum COVID-19, di mana sebenarnya di madrasah kita, di Madrasah Muhammadiyah Satu Malang, itu masuknya itu sebenarnya jam 6.30 atau jam 6.30 itu sholat duha sampai jam 7. Kemudian anak-anak pulang itu setelah asar atau setengah 4. Oke. Artinya apa? Ini sudah insya Allah normal gitu ya Bapak Ibu, tidak, mudah-mudahan tidak memberatkan toh nanti toh ini aja agar supaya putra putri kita bisa memahami dan mengamalkan agama Islam secara kafah. Jadi di hari Selasa itu ada pelajaran Al-Qur'an, sholat asar, Al-Quran, itu Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan tafsirnya itu, kemudian sholat asar, takbir Quran dan Islam.
Jadi kegiatannya tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 jam gitu, Bapak Ibu. 2 jam masalah asarnya. Kemudian untuk dunia ustadznya, untuk tahfidz Quran satu dari ada Arfah itu. Kemudian untuk ustadz yang lain untuk pengajarnya itu ada Ustadz Tapi Suaranya speakernya mati, Papi. speakernya mati. baik. Baik, tadi sempat terputus ya Bapak Ibu. Oke, baik, berikut nih detail kegiatannya. Kemudian untuk pengajarnya, insya Allah itu ada 3 ustadz. Yang pertama ustadz dari Ar-Rahmah, kebetulan beliau di Ar-Rahmah Tahfidz. Kemudian untuk pengajar yang kedua, yang satunya alumni Mesir, ini Bapak Ibu. Kemudian yang satunya adalah Pondok Pesantren Darussalam Dokter. Dua-duanya ini alumni pesantren. Kebetulan setelah alumni pesantren, yang satunya melanjutkan ke Mesir, yang satunya tidak melanjutkan ke Mesir, mereka di perguruan di Indonesia. Insya Allah untuk pengajarnya sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan yang ada, dengan materi-materi yang tadi yang kami sampaikan di awal, mulai dari tafsir Al-Quran, kemudian hadis, ada mahfuzat, kemudian ada imla, kemudian ada bahasa Arab dan bahasa Inggris, berkomunikasi lisan dan tulisan, gitu Pak begitu. Jadi ini yang membedakan antara program reguler dengan pesantren, di mana reguler hanya mendapatkan imla saja sebagai tambahan, karena memang kita adalah madrasah, maka profilnya juga harus sesuai dengan kata madrasah, di mana harus bisa menulis Arab minimal Assalamualaikum dan Bismillah dan Al-Fatihah, gitu ya, minimal. Tetapi yang di program pesantren ini harapannya bisa semuanya, bisa menjelaskan ketika ditanya tentang sebuah hukum, kemudian bisa menjelaskan hadis-hadis yang anak-anak bisa dapatkan di Abirahim itu, paling tidak mereka bisa menjelaskan ke dirinya sendiri dan yang terdekat, bisa orang tua, bisa adik, bisa yang lain, sebetulnya minimal syukur-syukur bisa menyampaikan ke khalayak umum, misalkan dipercaya di rumahnya untuk ceramah di masjid atau musola-musola sekitar, gitu. Profilnya seperti nanti harapan di program pesantren itu, ya Bapak Ibu. Tulisannya seperti ini, minimal hafal minimal 3 juz, memahami tafsir Al-Quran cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, memahami tafsir serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa berkomunikasi 2 bahasa lisan dan tulisan, memahami agama Islam langsung dari sumbernya. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati untuk sekilas tentang program sekolah pesantren yang ada di madrasah kita. Jadi nanti insya Allah program ini akan kami teruskan di tempat kita yang baru, di misalnya ada di Joyo Agung. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita
tempati karena untuk saat ini masih kita bangun lantai 1 dan masjidnya, di mana kebutuhan sebuah pesantren itu pertama adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah ada Pak Yainya atau yang menjaga di sana, artinya yang mengasuh dan mengatur semua kegiatan dan mengawasinya. Kemudian ada masjidnya sebagai sarana untuk pembelajaran dan lain sebagainya yang bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah tempat tidur mereka atau tempat tidur para santri. Begitu. Insya Allah ini masih progres. Mohon doanya. Menurut informasi sudah 2 lokal. Mudah-mudahan nanti lantai 1 itu sekitar ada 14, kalau nggak 14, 10 ruangan gitu, Bapak Ibu, plus masjid. Tepatnya ada di Joyo Agung kalau dari Bradewata itu kanan jalan, tapi kalau dari arah Mergosari itu kiri jalan. Bisa di searching di Google Map, insya Allah. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan sekilas program sekolah pesantren yang ada di MTS Muhammadiyah 1 Malang. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas berkaitan dengan apa yang kami sampaikan, monggo kami persilakan untuk bisa bertanya atau menanggapi hal yang kami sampaikan, monggo kami persilakan. Begitu nggih, Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini sudah bergabung dengan kita nggih, Bapak Ibu. Ada Pak Abdul Aziz Hussein nanti ini juga yang akan mengajar di program pondok pesantren. Beliau alumni pondok, kemudian melanjutkan pendidikannya di Mesir dan sekarang menempuh S2 di UIN Maliki Malang. So begitu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Untuk materi tesnya sudah disebarkan oleh wali kelas masing-masing. Yang pasti ini karena pesantren, harapannya adalah pertama setidaknya yang nanti masuk ke program pesantren ini minimal bisa membaca Al-Quran. Karena banyak kaitannya dengan membaca Al-Quran. Maka dari itu untuk yang mengikuti program pesantren setidaknya lancar membaca Al-Quran. So untuk materi tesnya apa saja yang dites, itu kemarin sudah di-share sama wali kelas, player yang 1 lembar itu materinya apa saja. Kemudian nanti ada wawancara terkait dengan dengan panjenengan sebagai wali murid, wali santrinya, calon wali santri, nanti ada wawancaranya. Jadi siswa-siswinya atau calon santrinya kita tes baca Al-Qur'annya. Kemudian untuk panjenengan nanti ada wawancara terkait dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan program sekolah pesantren. Monggo, kami persilakan. Izin bertanya, Pak. Monggo. Wali dari Muhammad Azam, gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat mengapresiasi dengan program ini. Ini yang saya tunggu-tunggu mulai awal itu. Ya, mungkin karena pandemi ya, mungkin jadi agak terhambat. Ya, untuk ini nanti apakah ada evaluasinya, Pak? Apa ada rapot khusus atau gimana, atau nanti ada ijazah khusus untuk yang mengikuti program ini gitu. Ya, terima kasih, itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, insya Allah nanti akan kami sampaikan rapot pondok. Jadi istilahnya ada rapot pondoknya tersendiri. Nanti formatnya pun berbeda, tentu berbeda dengan yang reguler. Nanti rapotnya akan kami sesuaikan dengan apa yang menjadi keharusan yang harus dikuasai. Jadi mulai dari tahfidnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya, kemudian tafsirnya dan sebagainya. So ada rapotnya tersendiri.
Jadi kalau nanti siswa yang mengikuti program ini akan mendapatkan dua laporan. Laporan pertama laporan reguler di sekolah reguler, ada materi umum dan agama, kemudian ada rapot satu, itu rapot pondok. Gitu. Sebenarnya program seperti ini di sekolah-sekolah lain mungkin ada, nggih. Karena saya sendiri pernah mengalami hal yang sama, di mana sekolah ini MTS kebetulan saya dari Tuban, ya Bapak Ibu, jadi saya pernah sekolah di dekat rumah, ada pondok plus sekolah, jadi pondok yang punya sekolah, jadi pondok di situ, kemudian ada dua rapot yang kami dapat, rapot pondok dan rapot umum. Nah, rapot umum itu yang program reguler, yang rapot pondok itu yang tadi muatannya yang kami sampaikan di awal. So, gitu ya. Jadi nanti akan kami awasi proses pembelajarannya, kemudian akan kami evaluasi dan akan kami laporkan ke Panjenengan sebagai wali sana. Itu insyaallah. Ya, matur suwun. Iya, matur suwun, Pak. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain Di chat Pak Habib, dibaca di chat. Ada yang bertanya melalui chat Pak Habib. Oke. Oh, oke. Assalamualaikum. Oke. Untuk pembimbingnya, untuk sementara memang di kami, karena ini masih campur nih Bapak Ibu antara putra dan putri, dan kami tadi sudah menyampaikan juga untuk pembinanya, kebetulan tiga-tiganya putra Bapak Ibu. Karena memang menyesuaikan di kami untuk sementara ini, di kami untuk yang ibu-ibu belum ada yang alumni pesantren gitu Bapak Ibu. Jadi nanti nggak bisa kami ukur begitu nggih. Jadi kami apa itu namanya bukan memberatkan, hanya Bapak Ibu bapak-bapak yang memang pernah atau alumni pesantren. Kebetulan yang alumni pesantren semuanya bapak-bapak. Jadi untuk sementara ini kami sediakan untuk yang pemimpinnya bapak-bapak. Kemarin ada sebenarnya ini, Bu, ada namanya Bu Yusrolana Nurillah, itu alumni pondok, tetapi karena memang harus menikah dan mengikuti suami, maka kami tidak bisa menahannya. Jadi kebetulan kemarin yang bersangkutan mengikuti suaminya di Sumatera, jadi belum bisa bergabung. Sebenarnya kemarin kalau beliau masih tetap di Malang, salah satu pengajaran juga beliau. Karena kebetulan harus mengikuti suami karena menikah, ya kami tidak bisa memaksa. Sementara ini kami semuanya bapak-bapak ya, pembimbingnya untuk program sekolah pesantren. Mungkin itu itu. Untuk sementara dilaksanakan di madrasah. Untuk sementara dilaksanakan di madrasah, nanti mungkin tepatnya bisa di masjid, bisa di kelas, tergantung nanti materinya. Kalau memang harus di masjid, maka nanti materinya disampaikan di masjid. Kalau memang di kelas, nanti yang membutuhkan papan tulis dan proyek di kelas. Untuk program ini, ya Ibu ada tambahannya. Nanti di wawancara itu, ya, di wawancara itu nanti akan kami buka semuanya. Mungkin kami sampaikan secara umum gitu kan. Jadi untuk program ini kurang lebih kemarin Bapak Ibu Kepala Madrasah menyampaikan ke kami hanya 50.000 itu pun hanya dipakai untuk operasional pelaksanaan program. Jadi mungkin detailnya nanti 50.000 itu apa saja itu nanti bisa kami informasikan lewat wawancara dengan sebagai calon wali sana untuk program tambahan. Dan insya Allah untuk yang sekarang dibangun ya Bapak Ibu itu adalah untuk putra. Jadi di Jaya Agung itu yang kurang lebih luasnya sekitar 3.000 meter persegi, sama dengan luasnya yang
kompleks perguruan Muhammadiyah yang sekarang ini itu kurang lebih seluas itu, jadi 3.000 meter persegi, itu diperuntukkan untuk putra. Yang putri nanti agak sebelahnya. Oke. Jadi kalau tidak salah kemarin nyampaikan ke kami, pimpinan cabang itu ada di dalam perumahan Pijar. Itu ada tanah 4.000 nggak salah. Kurang lebih di situ nanti yang putri. Itu yang putri. Untuk sementara memang untuk yang pesantren nanti yang pindah itu putra. Tetapi nanti untuk yang putri akan kami fasilitasi di madrasah ya Bapak Ibu. Jadi nanti tetap walaupun nanti kita pindah, tapi nanti beberapa kelas itu akan tetap di Teluk Mas. Jadi tidak sepenuhnya pindah semua ke Jaya Agung. Dan untuk mungkin kemarin yang di-share wali kelas, bentar saya bacakan saja biar nanti. Kemarin soal ketika di-share ke wali kelas itu untuk materinya untuk materi tesnya itu nanti soal karena tadi sampaikan di awal tadi karena ini adalah pesantren maka muatan Al-Qur'an muatan Arabnya itu akan lebih banyak. Artinya minimal nanti putra putri panjenengan bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar. Jadi, karena memang pesantren maka itu yang menjadi titik beratnya. Tapi nanti semuanya akan disampaikan oleh pengujinya nanti soal itu. Jadi minimal putra putri panjenengan bisa membaca Al-Quran dengan lancar karena susah nanti kalau misalkan tidak bisa membaca Al-Quran. Misalkan kitab yang kita sampaikan hampir semuanya berbahasa Arab. Minimal bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Untuk busananya itu menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kalau memang di hari itu menggunakan seragam putih abu-abu, maka tetap tanpa harus berganti pakaian ya, kecuali kalau memang belum memiliki seragam. Karena kami belum menentukan seragam khusus untuk program ini, yang mengikuti seragam sebelumnya. Kalau memang tapi nanti kalau memang belum punya seragam, artinya seragam hijab atau yang lain sebagainya, itu tetap menggunakan baju bebas seperti sekarang ini. Jadi soal seragamnya masih mengikuti seragam sekolah reguler. Ini sebenarnya sekolah reguler, tetapi ada program khusus. Jadi soal seragamnya seperti masih mengikuti. Karena kami belum menentukan seragam khusus untuk ini. Itu busananya. Soal kalau busana yang ada di sekolah kita kan sudah mewakili kita tertutup jilbab ataupun besar dan untuk yang laki-laki juga sudah panjang semua untuk celananya. Dan itu yang pertanyaan dari chat. Kemudian baru kami sampaikan sekarang untuk program pesantrennya karena yang pertama kemarin kami ada akreditasi gitu Pak Ibu per tanggal 8-9 September kemarin. Jadi program ini agak telat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari semua keraguan yang muncul seperti sekolah pesantren kapan ini di launching sudah kami sampaikan di awal tapi kok kemudian Bapak Ibu kami harus mempersiapkan akreditasi kemarin mudah-mudahan kami mendapatkan nilai maksimal. Oke. Mungkin itu Pak Ibu. Ada pertanyaan lagi terkait dengan program ini? Forum chat sudah kami semua. Baik.
nggih. Apabila sudah jadi pesantrennya, santri akan stay nggih Bapak Ibu, jadi pasti akan stay di sana. Jadi nanti kalau yang tapi tetap nanti akan kami konfirmasi ulang ya Bapak Ibu, apakah mau stay apa tidak. Yang pasti untuk program pesantren akan stay di sana karena programnya kan 24 jam akan kita awasi, mulai dari mereka tidur sampai tidur lagi akan kita awasi. Untuk sekarang belum ya Bapak Ibu, jadi memang ini masih pesantren sekolah, jadi semi pesantren. Gitu. Jadi hanya membedakan antara program anak-anak yang mengikuti program reguler dan tambahan. Jadi untuk sementara tidak menginap di madrasah, tapi untuk nanti ketika pesantrennya sudah jadi, otomatis ya Bapak Ibu harus menginap di pesantren. Ya, untuk sementara itu info yang kami terima dari kepala madrasah bahwa sudah progres pembangunan, sudah 2 lokal, kemudian masjid masih proses pembangunan. Insya Allah untuk tahun depan mudah-mudahan bisa sampai mundur nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun depan sudah kita tepati. Atau ada lantai 1 itu ada 14 ruangan. Bisa cukup untuk ruang kelas, ruang untuk kamar para santri putra, kemudian ruang kelas dan untuk siswa baru ya. Maksudnya siswa baru ini kelas 7. Ini untuk semua siswa ya Bapak Ibu, kelas 7, 8 dan 9. Kalau nanti ada tetangga yang sekarang sudah kelas 6 ingin mengikuti program ini monggo bisa. Tapi nanti tentu setelah dari SD nih baru nanti bisa langsung gabung. Jadi bisa langsung gabung reguler dan pesantren. Untuk santri baru kelas 7, 8 ini terbuka untuk semua ya Bapak Ibu, untuk kelas 7, 8 dan 9. Kenapa? Karena kami akan sampaikan, kami akan melakukan evaluasi nanti 7, 8 dan 9. Kalau 9 kan sebentar lagi ujian tidak apa-apa, karena nanti ya targetnya di kami ada targetnya gitu Pak. Misalkan di 2 bulan pertama harus bisa apa, kemudian 2 bulan berikutnya harus bisa apa. Ini kami buka untuk semua agar semuanya merasakan apa namanya program sekolah pesantren PS. Apalagi kelas 7, kalau kelas 7 tambah lebih ini ya, bisa sampai 3 tahun. Kalau untuk kelas 8 mungkin hanya 2 tahun kurang sedikit. Kalau kelas 3 mungkin hanya berapa. Tidak apa-apa, kita buka untuk semua agar merasakan bagaimana rasanya pesantren minimal, ya, Bapak Ibu, minimal menjadi gambaran awal ketika nanti yang anak-anak yang sekarang kelas 9 atau kelas 3 ingin melanjutkan ke pesantren berikutnya. Minimal punya pandangan, oh ternyata begitu pesantren. Tidak kaget nanti ketika putra kita yang sudah putra kita yang sudah kelas 9 atau kelas 3 untuk ke pesantren, misalkan setelah ini ke pesantren, maka nanti kaget apa namanya gimana keadaan di pesantren. Memang tidak menggambarkan seutuhnya ya Bapak. Kalau pesantren seutuhnya kan uji sendiri, makan juga harus mengambil sendiri gitu, dan sebagainya serba sendiri. Iku burung iso anu ya benano. Kasih. Mungkin ada yang bertanya kembali terkait dengan program ini. Mana cukup ya Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi terkait dengan program pesantren ini bisa langsung wapri ke kami, nanti bisa lewat wali kelas, misalkan kelas 7, kelas 8 dan 9 ingin atau belum sempat mendengarkan atau apapun itu yang masih menjadi pertanyaan panjenengan semua, monggo nanti bisa bertanya lewat wali kelas, nanti biar wali kelas
minta nomornya oleh kelas, minta nomornya kami ada di semua kelas. Untuk pendaftarannya akan kami buka dari hari Senin kemarin ya 11 sampai tanggal 16 yaitu Sabtu depan. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti akan kami sampaikan materi tesnya apa saja, nanti bisa dipersiapkan sebelumnya. Kemudian nanti ketika tesnya sudah akan berlangsung, maka putra putri penyelenggara sudah siapkan itu semua. Nanti materi tesnya apa saja akan kami share ulang, agar nanti ada persiapan di sebelumnya. Gitu. Nah, itu cukup ya? Saya kira cukup atau ada pertanyaan lagi? Baik. Cukup ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu cukup atau Cukup Bapak sepertinya. Ibu? Cukup, Ustaz. Oh, cukup ya, cukup ya. Kabupaten, mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya malam ini, harus kami ambil sedikit waktu panjenengan, waktu istirahat panjenengan. Ngapunten sebelumnya dan mohon maaf apapun yang mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada hari ini dihitung sebagai amal ibadah agar nanti bisa menolong kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian ya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nuwun Pak Ibu nggih sami-sami. Nuwun, Pak. Nggih sami-sami Bapak Ibu. Chin left. Nggih, monggo kami mengerjakan monggo.